Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Kamis, hari ke-20 pengajian kita dan hari kedua untuk pelajaran tafsir. Ya, hari ini akan kita pelajari dari ayat 1 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 7. Kepada Qori Pak Ustaz Jawahir dipersilakan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Sadaqallahul Adzim. Terima kasih pada Ustaz Jawahir yang dapat menjadikan bagi kita semua, para jemaah, para mustami yang menyimak pengajian dari Multazam TV. Hari ini Kamis, kita baca doa dulu untuk yang mereka dilahirkan pada hari Kamis. Bagi yang di rumahnya ada yang lahir hari Kamis, ya anggaplah ini abun berkunjung ke rumah tuan-tuan dan puan-puan, berkunjung ke rumah bapak ibu saudara karib kerabat keluarga di Bandung dan di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, di mana rekaman pengajian ini sampai pada ibu dan bapak. Baik, kita baca wirid yang pendek untuk hari Kamis ini. Ya alimu ya azim, alimna alimna. Kita baca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimu ya alim, alimna alimna. Ya alimu ya alim, alimna alimna. Ya alimu ya alim, alimna alimna. Ya alimu ya alim, alimna
علمنا علمنا يا عليم يا عليم 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 علمنا علمنا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga kita yang dilahirkan bukan hari Kamis, mudah-mudahan hecat Allah yang maha mengetahui yang maha agung, berilah ilmu pada kita, ilmu yang bermanfaat. Kalau dari maha mutajam, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, tafakuh fiddin, dan berakhlakul karimah. Atas maksud tersebut liridho ila al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. Surat kedua di dalam Al-Quran itu bernama surat Al-Baqarah. Bermakna Al-Baqarah itu sapi betina. Kenapa dinamakan surat sapi betina? Karena di dalam surat tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah umat Nabi Musa diperintahkan untuk menyembelih sapi betina ketika terjadi terjadi pembunuhan yang menjadi rahasia bagi mereka. Baik, itu makna Al-Baqarah. Ayat pertama dimulai dengan harfi musbah, yaitu potongan-potongan huruf alif lam mim. Para ulama pada umumnya mengartikan alif lam mim itu tidak diartikan. Mereka menyatakan Allahu a'lamu bimuradihi, itu dipegang. Apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Maknanya Allah lebih mengetahui akan maksud itu. Walaupun ada mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alif itu bermakna termaksud lafaz Allah. Lam berasal dan bermaksud daripada Jibril, dan huruf mim bermaksud baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi yang lain, tapi abun dalam hal ini walaupun berarti bukan tidak menerima apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, lebih cenderung memaknai Allah lebih mengetahui akan maksudnya. Apa bahasa Arabnya? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih memahami akan maksudnya. Kalimat alif lam mim itu dalam Al-Qur'anul Karim ada 6 kali. Ya, ada 6 kali.
dalam Mu'jam diterangkan pada muka surat 47 Al-Mu'jam li Al-Fadil Quran. Ayat kedua, zalikal kitabu. Zalika itu isim isyarah yang menunjukkan jauh. Kenapa? Nah, ini maksudnya lita'dim. Karena Allah sendiri menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Nah, di sini tidak pakai hadzal kitab, tapi pakai kalimat zalikal kitab. Kata ulama tafsir itu lita'dim. Alkitab maksudnya adalah Al-Quran. Kata Alkitab ada 230 kali disebut dalam Al-Quran itu. La raiba, tidak ada keraguan-raguan fihi di dalam Al-Quranul Karim. Nah, mengenai fihi, mari kita tafsir. Fihi ma, fihim, fiha, fihi ma, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikunna, apa? Fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. Sekali lagi. Di dalam Al-Quranul Karim hudan, menjadi petunjuk. Mana hudan sudah dijelaskan oleh Abun pada pengajian yang pertama. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayat kedua. Siapa al-muttaqin itu? Dijelaskan oleh firman Allah selanjutnya, alladzina. Alladzina itu isim mausul. Ya, isim mausul yang diartikan yaitu orang-orang. Mausul itu penghubung ya. Yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat, bukan melakukan wayab aluna, tapi wa yuqimuna sholat. Sholat yang benar itu dijamin oleh Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang betul tanha anil fahsya, dapat mencegah daripada perbuatan keji. Perbuatan keji itu perbuatan yang nampak oleh mata, yang nampak dapat dilihat. Wal munkar, dan ini sifat perbuatan jelek yang tidak nampak oleh mata, yaitu sifat seperti punten bahasa Sunda, sirik, pidik, jahil, kaniaya. Apa itu bahasa Indonesianya? Perasaan tidak senang, dengki, perasaan dengki, jahil. Aniaya itu mau mencelakakan orang lain, fitnah. Nah itu
Bisa, kalau sholatnya betul tidak mungkin melakukan itu. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Di kita di Indonesia ada yang istilah apa namanya? STMJ. Apa STMJ itu? Salat terus maksiat jalan, itu STMJ. Wah, dia mah STMJ katanya. Apa STMJ? Salat terus maksiat jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kalimatnya bukan wayab aluna sholat, tapi wayukimuna sholat. Sholatnya betul. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka membelanjakannya. Infak adalah pemberian yang tidak karena suatu sebab, semata-mata karena dorongan ikhlas. Mirip dengan sedekah, tapi sedekah sunat. Sedekah itu ada yang bermakna wajib, yaitu zakat. Contoh, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekatan. Nah, sedekah itu zakat. Tutahiruhum biha, yang akan mensucikan kepada mereka. Suci yang bersifat material itu. Wa tuzakkihim, dan mensucikan dari sifat bakhil. Al-bakhil aduwullah. Orang bakhil itu musuh Allah. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minanas, ba'idun minal jannah. Ya, orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Ba'idun minal jannah. Kalau as-sakhiyu, apa as-sakhiyu? Orang dermawan. Qaribun minanas, akan dekat dengan manusia. Qaribun apa namanya as-sakhiyu ya? Qaribun minanas, dekat dengan manusia. Qaribun minallah, dekat dari Allah. Apa dalilnya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qaribun minanas, qaribun minallah, qaribun minal jannah. Mereka orang kaya yang dermawan akan lebih dulu masuk surga ketimbang mualimnya. Ya, memang kebanyakan maaf ini, jaranglah mualim orang kaya itu. Ya, mereka bukan tidak mau kaya, mereka ingin barangkali orang miskin itu masuk surganya akan lebih dulu. Bahkan dalam kitab Fadlul Amal disebut 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang kedekut. Ya, jadi baik kita sampai dengan ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang takwa itu walladzina yu'minuna bima unzila, dan orang-orang mereka yang beriman atas apa yang telah diturunkan ilaika kepada engkau, maksudnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu iman pada Al-Qur'anul Karim. Wa ma'unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, sebelum engkau, yaitu kitab Taurat bagi Nabi Musa, terus kitab Zabur bagi Nabi Daud, kitab Injil bagi Nabi Isa alaihi salam. Itu min qablik. Ulangi, kitab Taurat bagi Nabi Musa, kitab Zabur bagi Nabi Daud, kitab Injil bagi Isa. Bagi Nabi Isa alaihi salam. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin, yaitu ad-dunya mazra'atul akhirah.
Dunia ini sebagai ladang, sebagai bertanam untuk akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin. Jadi betul-betul melakukan hisaban. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum dihisab betul nanti. Wa tukallimuna apa? Aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang akan berkata itu tangan. Sekarang tangan itu berkata, mijit handphone itu tangan yang berkata, bukan mulut. Tangan itu yang berkata. Kenapa tidak percaya di akhirat di tangan yang berkata, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, ini yang itu mengenai orang iman. Ulaika orang-orang tersebut tadi ala hudan ada pada petunjuk min rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang yang memperoleh keberuntungan berkat keyakinan mereka sehingga memperoleh balasannya anugerah dari Allah. Tapi dalam tafsir Jalalain al-muflihun itu catat yadkhulunal jannah wan najuna minan nar. Yadkhulunal jannah, masuk surga dan selamat dari api neraka. Ini sudah hampir 30 menit ya. Sekian saja dulu, barangkali naladina kabarunya kita sambung pada season berikutnya. Kiparat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.